mempresentasikan bisnis jasa laundry. Yang pertama saya jelaskan aplikasi kan? Ya. Materi pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama yaitu latar belakang bisnis laundry. Kelompok kami mengambil perusahaan jasa bisnis laundry. Usaha laundry adalah bisnis jasa yang menyediakan layanan pencucian pakaian dan tekstil lainnya untuk memenuhi kebutuhan keseharian pelanggan. Layanan laundry sangat dibutuhkan dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan pakaian. Dengan gaya hidup yang semakin sibuk, layanan laundry menjadi solusi praktis bagi banyak orang yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian sendiri. Industri laundry ini memiliki persaingan yang cukup tinggi, namun layanan yang berkualitas dan inovasi dapat memenangkan persaingan dengan menyediakan layanan antarjemput, layanan ekspres, atau layanan khusus. Dapat membedakan bisnis laundry dari pesaing, menyediakan layanan cuci bersih, harum, dan rapi untuk memuaskan pelanggan, memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan personal kepada setiap pelanggan, menggunakan teknologi cuci terkini untuk efisiensi dan kebersihan yang optimal. Adapun target pasar yang ingin dicapai diantaranya yaitu ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, yang ketiga pekerja kantoran. Rumusan masalah pada perusahaan bisnis ini yaitu yang pertama, bisnis apa yang akan dibuat dalam makalah yang kedua, bagaimana substantive plan atau untuk bisnis tersebut. Yang ketiga, bagaimana financial plan pada bisnis tersebut. Kajian teori pada makalah ini yang pertama ada anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk menjaga jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Dua, anggaran komprehensif. Di dalam praktek seringkali perusahaan dapat memilih antara dua alternatif dipandang dari segi ruang lingkup ataupun intensitas penyusunannya. Tiga, ada substantive plan. Substantive plan ini merupakan rencana yang menentukan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek dan strategi yang dipakai serta asumsinya. Yang keempat ada financial plan. Financial plan ini merupakan penjabaran segala hal yang direncanakan tersebut menjadi suatu anggaran yang memiliki perspektif finansial. Dengan kata lain, financial plan merupakan usaha untuk menguasai segala tujuan, rencana, dan kebijaksanaan perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Deden. Yang kedua ada pembahasan problem daripada perusahaan yang kita teliti. Nama usahanya itu Piwi Laundry. Terus jenis usahanya udah dijelaskan ya, perusahaan jasa cuci-cuci atau laundry. Terus visi-misinya yang ketiga ada visi-misinya menjadi penyedia layanan laundry terkemuka yang memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada pelanggan. Lalu misinya memberikan layanan laundry yang berkualitas, cepat, dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yang pertama memberikan layanan pencucian pakaian yang nyaman dan berkualitas bagi pelanggan. Lalu yang kedua adalah menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan seperti bisnis lainnya. Tujuan utama bisnis laundry adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan memberikan imbal hasil bagi pembeli. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Bisnis laundry berusaha memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan. Lalu
melalui kualitas layanan, kecepatan proses, dan harga yang kompetitif. Yang keempat ada memperluas jangkauan layanan. Jadi tujuan jangka panjang bisnis laundry juga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan di area yang lebih luas, baik melalui pembukaan cabang maupun memanfaatkan teknologi digital. Yang kelima, bisa menciptakan lapangan kerja. Bisnis laundry dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, baik sebagai karyawan di toko maupun mitra usaha. Selanjutnya ada strategi perusahaan. Yang pertama ada strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi yaitu menawarkan layanan yang unik dan berbeda dari pesaing, seperti layanan antar jemput, penggunaan mesin cuci berkualitas tinggi, atau menawarkan paket cuci khusus. Lalu menekankan kualitas layanan, kebersihan, dan kecepatan proses pencucian. Yang kedua ada strategi fokus. Untuk strategi fokus ada salah satunya memfokuskan pada segmen pasar tertentu seperti rumah tangga, kantor, hotel atau restoran. Bisa juga menyediakan layanan untuk yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik segmen tersebut. Lalu ada yang ketiga strategi biaya rendah. Di antaranya mengoptimalkan efisiensi operasional seperti penggunaan mesin cuci dan air serta proses pencucian yang efisien. Lalu menekan biaya overhead dengan memiliki lokasi strategis dan menekan biaya tenaga kerja. Lalu ada yang keempat strategi kemitraan. Di antaranya menjamin kerjasama perusahaan lain seperti hotel, kantor, sekolah atau menyediakan layanan laundry, membangun sistem pengiriman dan penjemputan yang terintegrasi dengan mitra. Lalu yang terakhir ada strategi digitalisasi. Di antaranya mengembangkan platform digital untuk memudahkan pemesanan, pembayaran, dan pelacakan pesanan, dan memanfaatkan teknologi IoT atau Internet of Things untuk memantau dan mengoptimalkan proses pencucian. Selanjutnya akan disampaikan oleh ada substansive plan. Berikut adalah salah satu strategi jangka panjang maupun jangka pendek. Yang pertama ada adopsi teknologi, yang kedua ada diversifikasi layanan, yang ketiga ada fokus pada keberlanjutan, yang keempat peningkatan kualitas layanan, yang kelima pemasaran dan branding yang efektif, yang keenam program loyalitas pelanggaran, yang ketujuh analisis dan penggunaan data, yang kedelapan kemitraan dan kolaborasi, yang sembilan optimisasi biaya operasional. Dan di sini ada tabel besaran yang ingin dicapai perusahaan. Pada tahun 2020 volume penjualan pasar sebesar 35 ton, volume penjualan perusahaan 20 ton, target share pasarnya 57,1%. Tahun 2021 volume penjualan pasar mencapai 73 ton, volume penjualan perusahaan 40 ton, target share pasar 54,7%. Pada tahun 2022 92 ton, volume penjualan perusahaan 68 ton, market share pasar 73,9%. Pada tahun 2023 volume penjualan pasar 139 ton, volume penjualan perusahaan 84 ton, target share pasar